Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arzani hadha wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan kajian bil hikmah. Semoga kajian bil hikmah pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan syariahnya, mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamah, dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan terkait dengan pentingnya untuk mempelajari tahsinul Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran adalah indikasi dari keimanan seseorang muslim. Seorang muslim yang tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, maka keimanannya terhadap Al-Quran sebagai kitabullah patut diragukan. Karena bacaan yang bagus adalah cerminan rasa keyakinannya kepada wahyu Allah ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang saya tadi bacakan, Allazina atainahumul kitaba yatsnunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil membacanya dengan benar. Mereka itulah orang-orang yang mengimaninya. Dan barang siapa ingkar kepada Alkitab, maka merekalah orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Walaupun ayat ini menyinggung kaum ahlul kitab yang terdiri dari kaum Yahudi dan Nasrani, tapi sebagian besar para mufassirin menyebutkan bahwa khitab atau seruan ayatnya bersifat umum, termasuk di dalamnya juga ditujukan kepada umat Islam yang berkitab sucikan Al-Qur'anul Karim. Hal ini juga diperkuat oleh kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumi lil-lafzi la bi khususin as-sabab. Ibrah atau pelajaran itu dilihat dari umumnya lafaz, bukan dari sebab yang khusus. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikan bacaan Al-Qur'annya. Ini disebabkan karena tilawah yang baik akan mempengaruhi kualitas ibadah kita di sisi Allah Ta'ala. Sebagai contoh misalnya, dalam sholat jamaah bagi kaum laki-laki muslim, bacaan Al-Fatihah yang tidak baik dan berantakan dapat menyebabkan sholat jamaah menjadi tidak sempurna. Dan ini tentu saja cukup mempengaruhi kualitas sholat kita di sisi Allah Ta'ala. Diterimakah atau ditolak bisa dipastikan dengan tilawah yang tidak beres dan buruk itu. Ibadah sholat itu menjadi cacat dan berpeluang tidak diterima di hadapan Allah sangat cukup besar. Karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja, seperti yang disinggung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, menurut tinjauan ilmu usul fikih, mereka yang tidak mau memperbaiki tilawah Al-Quran menjadi lebih baik dan sesuai dengan kaidah tajwid, maka akan dimasukkan kategori orang-orang yang lalai dan tidak memperdulikan kitabullah ini.
dalam konteks ayat di atas, kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mempelajari dan mengingkari kitab sucinya dikategorikan ke dalam golongan orang merugi. Sebagai orang muslim, tentu saja kita tidak ingin dimasukkan ke dalam orang yang merugi. Seperti hanya kedua ahlul kitab ini. Hanya karena lalai dan tidak memiliki ihtimam atau perhatian terhadap kitab suci kita ini. Lalu manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari tahsinul Quran adalah dimasukkannya kita ke dalam golongan yang terhindar dari dosa. Imam Jazari, seorang ulama dan pakar tajwid Al-Quran, mengatakan dalam matan Al-Jazariyahnya, mengatakan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sebuah keharusan. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka ia berdosa. Karena dengan tajwid Allah menurunkannya, dan demikianlah ia sampai kepada kita juga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menggambarkan kita untuk mampu membacanya dengan tartil. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seperti yang tersebut dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, beliau bersabda, yang artinya akan dikatakan kepada ahlul Quran pada hari kiamat, bacalah, naiklah ke atas surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana kami dulu pernah membacanya di dunia, karena sungguhnya kedudukanmu di surga terhadap pada akhir ayat yang kamu baca ini. Dengan kata lain, bagaimana mungkin Allah akan mempersilahkan kita menaiki tangga demi tangga surga kalau tilawah dan hafalan Al-Quran kita buruk dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu manfaat lain dari Al-Quran itu, manfaat dari tahsinul Al-Quran adalah dapat merangsang hati untuk melakukan tadabbur atau perenungan ayat yang sedang dibaca. Hanya dengan tilawah yang baik dan suara yang bagus, lantunan suara ayat Al-Quran menjadi indah, meresap dan menggerakkan pikiran si pembacanya. Lalu sebaliknya, bacaan yang masih belum baik dan berantakan, tidak sesuai dengan maknanya, justru akan membuat keindahan mukjizat Al-Quran itu menjadi hilang. Akibatnya, tilawah Al-Quran menjadi mengendur. Inilah dampak negatif tilawah yang serampangan dan tanpa bimbingan seorang guru. Oleh karena itu, mari segera kita memperbaiki tilawah Al-Quran kita, karena memperbaiki tilawah Al-Quran untuk mempelajari tahsin Al-Quran menjadi lebih baik adalah sebuah kewajiban setiap muslim dalam mengimani dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, bagian kecil ketika kita membaca basmalah, ketika huruf H dengan H itu sama, otomatis maknanya juga berbeda. Bismillahirrahmanirrahim, yang seharusnya seperti itu, kita membacanya masih seperti H. Bismillahirrahmanirrahim. Atau hamzah dengan ain, itu masih tidak a, tapi masih seperti hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim, seharusnya gitu, tapi an'amta. Ini sungguh prihatin kalau seandainya kita membaca seperti itu. Marilah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga kualitas bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwidnya, dan nantinya akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak, syafaat Al-Qurannya nanti ketika di yaumul qiyamah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada, di tahun 2021 ini kami akan hadir di hadapan Anda dengan menyajikan beberapa program acara mulai hari Senin hingga hari Ahad.
di hari Senin kita akan menyaksikan bersama tausiah bil hikmah yang akan disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita di Majelis Ta'lim Baitul Ilmi. Kemudian di hari Selasa kita akan menyimak paparan berita terupdate dan terkini baik dari internasional, regional maupun lokal dalam suatu kemasan berita BITV News. Kemudian di hari Rabu kita akan mendengarkan dan menyimak bersama Bicara, yaitu bincang-bincang remaja yang akan menyampaikan terkait dengan problematika remaja dan solusinya. Kemudian di hari Kamis kita akan lanjutkan dengan belajar tahsinul Quran bersama Ustadz Ulum agar kita mendapatkan bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dengan benar. Dan di hari Jumat kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah dengan suatu acara ngaji bareng UAF. Dan yang terakhir di hari Ahad kita akan bertemu kembali setiap pagi mulai pukul 8 hingga selesai di acara kajian Ahad yang akan menyampaikan di Ahad pertama adalah terkait dengan kajian tematik, Ahad kedua akan menyampaikan terkait dengan kajian kitab, di Ahad ketiga kita akan melaksanakan diskusi aktual di kajian Ahad, dan Ahad keempat akan ada kajian nafsiyah Islamiyah. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama semua program acara yang kami sajikan di BITV Channel, baik di link Instagram maupun di link YouTube. Jika Anda berkenan setiap Ahadnya bergabung bersama kami di link Zoom, kami sangat senang sekali. Dan ingat, setiap Senin sampai Jumat kami hadir mulai pukul 7:30 hingga 8:30 malam. Sedangkan di hari Ahadnya kami akan hadir mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Demikian informasi dari kami selaku kru redaktur di Baitul Ilmi TV. Silahkan menyimak apa yang kami sampaikan di beberapa program acara selama tahun 2021 ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah.